Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang keesaan Tuhanlah akhirnya yang menang. Ayat yang akan dibahas adalah ayat 204 sampai dengan 210 tentang perbuatan orang-orang munafik. Penjelasan masing-masing ayat adalah sebagai berikut. Ayat 204 sampai dengan 206 tentang gambaran keadaan orang-orang munafik. Ayat 207 gambaran keadaan orang mukmin. Ayat 208 sampai dengan 210 kewajiban menjauhi setan dan menjadikannya sebagai musuh serta peringatan mengenai tergelincirnya manusia ke dalam perbuatan dosa. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan di antara manusia, ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Allah menjelaskan perihal dua golongan manusia, yaitu orang munafik dan orang mukmin, yang beramal mengorbankan harta dan jiwanya untuk mencari ridhonya. Ayat 204 sampai dengan 206 diturunkan berkenaan dengan seorang munafik bernama Al-Akhnas bin Surai As-Sakafi, yang setiap bertemu Nabi Muhammad, ia memuji Nabi dan mengucapkan kata-kata yang mengagumkan Nabi. Dan di antara manusia, ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia atau pembicaraannya di dalam kehidupan dunia, tidak di akhirat nanti, mengagumkan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebab ia mengatakan perkataan yang manis di hadapanmu, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, yakni ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia beriman kepada engkau, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Di akhirat akan terungkap bahwa isi hatinya tidak sesuai dengan ucapannya. Karena tolok ukur kebajikan adalah ketakwaan kepada Allah, maka merugilah sekelompok orang yang ucapannya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mereka itu selalu membumbui ucapannya dengan kata-kata manis, sehingga menimbulkan kekaguman. Padahal mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, bahkan untuk menyembunyikan kebohongan yang mereka ucapkan. Mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Allah mengetahui ketulusan hati mereka. Mereka inilah musuh yang paling keras dan berbahaya bagi kalian. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan di antara perbuatannya, ialah apabila dia berpaling dari engkau, tidak lagi bersama engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, melakukan berbagai kejahatan, seperti merusak tanam-tanaman dan membunuh binatang ternak, kepunyaan orang-orang yang beriman. Sedang Allah tidak menyukai hambanya berbuat kerusakan di muka bumi. Apabila mereka memegang suatu kekuasaan, mereka tidak mengusahakan perbaikan, bahkan mereka menggunakannya untuk merusak dan menghancurkan tanaman-tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai orang-orang seperti ini, karena Dia tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, yakni jangan melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan
yang menyebabkan turunnya azab Allah. Maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Ia mengabaikan seruan itu, dan dengan sombong ia berbuat dosa, tidak takut kepada ancaman Allah. Maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Apabila diberi nasihat agar takut kepada Allah, temperamen mereka pun naik, karena hal itu dianggap sebagai telah mengusik kehormatan mereka. Maka mereka pun menjadi keras kepala, dan perbuatan dosanya makin bertambah. Biarlah siksa neraka menjadi balasannya, dan sungguh neraka itu merupakan tempat yang paling buruk. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Raimi yang akan mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Akan tetapi orang-orang kafir Mekah melarang ia membawa kekayaannya. Suhaib dengan ikhlas menyerahkan semua kekayaannya asal ia diperbolehkan hijrah ke Madinah. Lalu turunlah ayat ini. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, yakni mengorbankan kekayaannya untuk mencari keridhaan Allah. Nabi Muhammad bersabda, sungguh beruntung perdagangan Suhaib, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh untuk memperoleh ridhonya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah. Alangkah jauh perbedaannya antara orang-orang munafik itu dengan orang-orang mukmin. Yang disebut kedua ini adalah mereka yang mempersembahkan diri mereka untuk mendapatkan perkenan Allah serta memperjuangkan kebenaran. Sikap ini sangat berbeda dengan kelompok pertama. Bagi orang-orang mukmin, kekuasaan menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah kepada manusia, sebab Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia dengan menjadikan orang-orang mukmin sebagai pemimpin mereka untuk menghapus kerusakan dan keburukan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Laksanakanlah Islam secara total, tidak setengah-setengah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan yang menyesatkan dan memecah belah kamu. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ia memeluk Islam tetapi masih mengerjakan sejumlah ajaran Yahudi seperti mengagungkan hari Sabat dan enggan mengkonsumsi daging dan susu unta. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang cenderung berdamai. Janganlah kalian menumbuhkan sikap fanatisme jahiliyah atau sejenisnya yang sering menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Dan janganlah kalian berjalan di jalan setan yang selalu mendorong kepada perpecahan. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang amat jelas bagi kalian. Tetapi, jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi, jika kamu tergelincir akibat berbuat maksiat dan tidak melaksanakan Islam secara keseluruhan, kafah, setelah bukti-bukti yang nyata, yakni dalil tentang kebenaran Islam, sampai kepadamu melalui wahyu yang dibawa oleh para nabi, tahuilah bahwa Allah Maha Perkasa,
tidak ada yang dapat menghalangi siksaannya. Allah juga Maha Bijaksana dalam segala perbuatannya. Maka, jika kalian menyeleweng dari jalan ini, jalan yang benar, dan diperkuat dengan argumentasi-argumentasi tak terbantah, ketahuilah bahwa kalian akan ditanya, mengapa melakukan penyelewengan ini? Allah Maha Perkasa untuk memberi siksa orang yang berpaling dari jalannya, dan Allah Maha Bijaksana dalam memberi siksaan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tidak ada yang mereka, yakni para pemaksiat dan orang yang tidak melaksanakan Islam secara utuh, tunggu-tunggu, kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan kepada mereka. Sedangkan perkara mereka, yakni ditimpakannya siksa atas mereka di hari kiamat, telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Apakah berpalingnya mereka itu dari Islam karena mereka masih menunggu kelonggaran untuk melihat Allah secara langsung di bawah naungan para malaikatnya? Allah telah memutuskan untuk tidak menuruti kemauan mereka itu, dan semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Dia berhak melakukan apa saja yang dikehendakinya, karena Allah telah memutuskan untuk menolak angan-angan mereka, maka hal itu pasti akan terlaksana.